Oke, teman-teman, ketemu lagi di pemrograman nirkabel. Ya, kali ini untuk pekan ke-11, kita akan mempelajari inti dari, sebuah pengembangan aplikasi untuk Android ya, yaitu di sini adalah material design. Kita akan mempelajari ini apa sih sebetulnya ya material design dan kenapa, kita harus mempelajari ini. Ya, memang untuk material design ini topiknya agak sedikit banyak, maka ini akan dibagi jadi 2 bagian, ya. Untuk pekan ke-11 ini kita pelajari dasarnya dulu, ya. Setelah itu nanti, pekan ke-12 kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang lebih mendalam tentang material design, ya. Jadi untuk pertemuan ini, ada beberapa topik yang akan kita pelajari bersama. Ada Android Style dan Theme, ini adalah dasar untuk memberikan, kustomisasi ke aplikasi kita ya, supaya aplikasi kita, punya kesan tersendiri, punya tampilan tersendiri ya, sehingga beda dari aplikasi yang lain. Setelah itu kita akan lihat material desainnya sendiri ya, untuk memilih warna, kemudian, panduan apa saja yang perlu kita ikuti untuk membuat aplikasi yang berdasarkan material desain. Setelah itu kita akan belajar beberapa komponen dari material desain. Ya, ada yang namanya app bar, kemudian ada tab bar, ada view pager juga, dan kita akan coba gabungkan antara tab bar dan view pager. Ya, kemudian ada topik untuk teman-teman pelajari sendiri. Ini lagi ngetren sekarang untuk aplikasi Android ya. Namanya bottom navigation bar. Ya, contoh aplikasinya, kalau teman-teman ada yang pakai Line, ya itu tab-nya kan ada di bawah ya. Ada chat, ada, apalagi ya, friend, timeline kalau nggak salah ya, itu kan, untuk pindah bagian itu teman-teman nge-tab-nya kan di sebelah bawah ya. Ini memang pengembangan dari material design. Jadi material design dulu awalnya tab-nya itu letaknya di atas, ya tapi setelah dikembangkan lebih lanjut, setelah diteliti, eee, navigasi itu lebih enak diletakkan di bawah ya. Maka sekarang, material design juga mengizinkan untuk navigation bar itu ada di bagian bawah ya. Untuk prinsipnya itu sebetulnya sama saja dengan tab ya. Nanti kalau sudah mempelajari tab bar dan view pager, teman-teman akan merasakan sendiri bahwa bottom navigation bar ini intinya sama, ya cuman, tampilannya aja yang beda, ya. Nanti bisa dipelajari sendiri setelah, kita sudah mempelajari tab bar dan view pager, ya. Nah, karena topiknya agak banyak, saya akan bagi ke beberapa video setelah ini, ya. Video pertama setelah ini, kita akan langsung aja masuk ke Android Style dan Themes, kemudian juga bahas material design, ya. Jadi ini, boleh dikatakan pengantarnya untuk kita bisa membuat atau memahami tentang material design, ya. Video kedua nanti ada app bar dan tab bar. Ya, ini adalah komponen layout sebenarnya. Jadi, aplikasi dengan material design itu layout-nya cukup khas. Kita akan lihat nanti waktu bahas app bar dan tab bar ya. Kemudian video ketiga, ada view pager ya dan, kita akan mengintegrasikan tab bar serta view pager bersama-sama. Nah, untuk pertemuan pertama ini, nanti bisa selesai sampai di tab bar aja ya, tapi saya sudah akan sediakan full, videonya sampai terakhir ya, kecuali untuk self learning, namanya juga self learning ya, belajar sendiri dulu. Oke. Nah, kalau nanti, sudah selesai untuk pertemuan pertama, yaitu Android Style Themes, Material Design, App Bar, dan Tab Bar, boleh istirahat dulu ya, nanti dilanjutkan untuk pertemuan kedua di View Pager dan, menggabungkan antara Tab Bar dan View Pager. Oke, nggak lama-lama lagi deh ya, langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu Android Style dan Theme. Ya, style ini konsepnya
sebetulnya agak mirip sama style sheet ya kalau di website ya. Kan, untuk di website kita punya file CSS sendiri. Nah, mirip seperti itu, style ini adalah kumpulan dari atribut-atribut yang mendefinisikan tampilan visual secara view. Entah itu misalkan font, entah misalnya warna background-nya, warna teksnya, atau margin, dan banyak lagi. Nah, kumpulan dari banyak style itu disebut theme ya. Jadi theme di sini adalah beberapa style yang akan diaplikasikan untuk setiap elemen user interface atau view dalam sebuah aplikasi. Nah, contohnya begini, untuk theme, ya kita kenal, sebelum material desain diperkenalkan, ya di Android 5 Lollipop, eee, sebelum itu, kita punya namanya Holotheme, ya untuk Android 5 ke bawah. Nah, untuk material desain itu baru diperkenalkan di Android 5 Lollipop kita punya theme namanya material, ya ada 2 waktu itu, ada material yang dark, ya tampilannya ya sesuai namanya ya, material dark berarti gelap seperti ini. Background-nya hitam, tulisannya putih. Ya, sementara itu ada juga theme namanya material light. Ini yang standar, yang biasa kita jumpai waktu buat aplikasi ya, background-nya putih, kemudian, ada warnanya standar, di sini kebetulan warnanya adalah, cyan, biru muda ya. Nah, untuk membuat style sendiri, sebetulnya sudah disediakan filenya, ada di res values styles.xml ya. Nanti langkah-langkahnya adalah kita nambahkan, sebuah elemen baru, style, dengan tentunya nama yang unik ya. Kemudian di dalamnya style itu ditambahkan item elemen untuk setiap atribut yang mau kita definisikan. Setelah itu tinggal di-apply ke sebuah view. Nah, kita akan coba membuat style baru ya. Kalau belum, buka Android Studio, silakan buka sekarang dan buat satu project baru, ya. Di sini saya kebetulan sudah menyiapkan satu buah, project baru, coba material design namanya. Kemudian Android compatibility-nya saya sengaja set ke Android 5 Lollipop terlebih dahulu ya. Karena, untuk material design itu memang standarnya baru dirilis untuk Android 5 atau Lollipop. Ya, tapi kalau mau, teman-teman bisa nyoba juga untuk Android compatibility-nya kalau misalkan diturunkan ke bawahnya Android Lollipop, itu bisa apa enggak, ya. Tapi, project saya saat ini, compatibility-nya adalah Android L ya, atau Lollipop. Nah, kita akan coba tambahkan style ini, ya, style yang baru, tinggal dibuka aja di res, kemudian values. Di sini ada 3 XML, yang akan kita, edit adalah styles.xml. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, kita sudah dikasih satu theme ya, base application theme, diberi nama app theme, dengan parent-nya adalah dari, theme app compat light dark action bar. Ya, ini standar, kemudian ada 3 warna yang sudah ditentukan juga. Kita akan lihat nanti maksudnya apa sih ini color primary dark, sama color accent ya, setelah ini. Eee, kita akan nambahkan style baru, jadi cukup buat tag baru di bawahnya style yang sudah ada, style, name-nya bebas, misalkan big red button. Nah, ini kita sudah mendefinisikan satu style baru, ya. Nah, setelah itu kalau mau nyontoh atasnya, berarti di dalamnya style itu ada tag item, ya. Coba tambahkan beberapa tag item ini, ya. Jadi, item yang pertama adalah Android Text Color, ini mendefinisikan warna teksnya, ya, diberi warna putih di sini ya. Warna di Android, definisinya sama kayak di web sih, ini adalah
kode hexa untuk red, green, dan blue ya. Kemudian item yang kedua adalah background tint. Untuk warna background-nya di sini FF1744. Ini nanti kita lihat aja ya, ini warna apa sebetulnya. Harusnya sih merah, karena ini namanya adalah big red button. Ya, item ketiga adalah padding, diberi 10 dp di sini. Oke, kita tambahkan aja. Item name Android titik 2 apa tadi ya? Text color. Ya, kemudian kita harus milih warna di sini. Tuliskan aja warna apa adanya dulu. Misalkan ngawur FF. Ya, kalau teman-teman familiar ini pasti warnanya putih. Nah, setelah kita mengisi pagar FF ini, previewnya akan kelihatan di samping sini, ya, di samping kiri, sama seperti yang di atas. Ya, ini ada item name, color primary, dia definisinya di color slash color primary. Ya, ini maksudnya dia mendefinisikan warnanya bukan di stylenya langsung, tapi di colors.xml. Ya, tidak masalah. Sementara biarkan aja di sini dulu. Oke, item kedua, adalah Android background tint. Kita harus milih apa tadi ya? FF1744. F1744. Nah, ini preview untuk warnanya. Ya, kalau mau bereksperimen, ini bisa diklik sebetulnya. Ya, nanti akan muncul color picker seperti ini. Kita bisa memilih warna apapun yang disuka ya. Jadi sebetulnya elemennya ada 4 sih ya. Ini RGB sama A ya. Tapi kalau alfanya diabaikan itu berarti dia mentok 100% ya. Oke, item ketiga itu adalah Android padding. Kita isi 15 dp misalkan. Nah, maka style big red button kita ini sudah jadi. Nah, apply-nya gimana sekarang? Tambahkan satu buah button terlebih dahulu. Ya, misalkan di sini ada sebuah button login. Default-nya kan masih bentuknya seperti ini ya, warnanya abu-abu dengan tulisannya warna hitam. Nah, kalau mau diganti style ya, nanti tinggal cari aja properti namanya style, kemudian kita tinggal pilih style yang sudah kita definisikan tadi. Oke, coba aja langsung. Ya, ke activity main, layout-nya, kemudian text view-nya saya delete dulu ya. Tambahkan sebuah button. Ya, ini standar untuk stylenya. Ya, misalkan seperti ini, mau diganti teksnya boleh, login misalkan. Nah, lalu cari property style di sini. Kemudian silakan dipilih style yang tadi. Ya, kalau di drag and drop ini tidak ada, ya, karena ini sebetulnya isinya adalah standar dari style yang disediakan oleh Android, ya. Sementara tadi kita buat sendiri, ya. Bisa dilihat di sini tidak ada big red button. Bisa diketik sendiri atau kita bisa pilih ya pakai kotak kecil yang ada di sebelah kanan. Nah, ini dia style yang tadi sudah kita definisikan. Ya, tinggal dipilih aja, kemudian klik OK. Ya, maka sebentar, sudah terpilih belum ya tadi? Nah, ternyata belum ya. Kalau benar, maka
style kita akan diisi secara otomatis ya, add style, slash big red button, dan bisa dilihat layout-nya di sini, tombolnya sekarang mengikuti style yang kita definisikan tadi. Ya, jadi itu caranya membuat style, tinggal definisikan aja di styles.xml, ya, bikin elemen style baru, berikan nama yang unik, kemudian di dalamnya silakan definisikan untuk setiap elemen visual yang mau diedit ya. Jadi misalkan ini warna teks, warna background, dan padding. Kalau sudah, tinggal di-apply aja di view yang mau kita ganti, ya, di properti namanya style. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk style dan theme. Nah, sekarang kita akan lihat material design, ya, apa sih benda ini, ya, kenapa Android mengagung-agungkan material design, ya. Secara ringkas, ini adalah bahasa desain, ya. Jadi, eee, kalau teman-teman melihat aplikasi yang dibuat oleh Google dan siapapun ya sebetulnya yang mengikuti material desain, itu teman-teman akan merasakan sendiri bahwa, aplikasinya ini punya sebuah keseragaman, ya. Misalkan dari, pewarnaan, ya, warna aplikasi mungkin beda-beda, tapi, akan terlihat bahwa katakanlah di bagian atas, ya, misalkan saya akan buka sebuah aplikasi, ngawur aja, ya, misalnya ini, aplikasi Mempedia yang dulu sudah kita buat bareng ya, ya, selalu terlihat bahwa ada warna khusus di aplikasi kita ya, di bagian atas, bagian judul, dan di bagian bar yang notification bar sebelah sini ya, selalu ada warnanya sendiri. Nah, misalkan saya buka, aplikasi yang lain, katakanlah, kontak ya. Nah, terlihat juga sama, default-nya warnanya biru dan di notification bar-nya itu warnanya juga, biru lebih tua. Nah, keseragaman ini terjadi karena material design. Ya, jadi, material design itu adalah sebuah skema, aturan-aturan, kemudian policy, prinsip desain yang baik untuk mendesain user interface dari aplikasi mobile, khususnya Android, ya. Skema ini sebaiknya dituruti oleh semua developer, Android, ya, untuk memastikan bahwa semua aplikasi Android itu punya, eee, look and feel ya, tampilan yang konsisten, walaupun, untuk setiap aplikasi itu masih bisa mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Nanti kita akan lihat material desain ini guideline-nya banyak sekali, ya, komprehensif, baik untuk secara visual, untuk animasi, dan, desain interaktifnya baik cross platform ya, beda platform, maupun untuk Android sendiri. Ya, jadi material desain ini awalnya didesain untuk aplikasi Android, tapi sekarang sudah meluas. Ya, ada beberapa website yang sudah menggunakan material desain, sudah ada guideline-nya juga. Ya, bahkan ada beberapa aplikasi iOS yang juga menggunakan material desain ya. Walaupun iOS sebetulnya punya desain language-nya sendiri. Nah, ini beberapa contoh aplikasi untuk material desain ya, ini kontak. Di Android yang versinya agak lama, ya, saya tidak terlalu ingat ini versi Android yang mana. Sementara yang sebelah kanan ini katakanlah adalah email, ya kurang lebih, Gmail deh boleh. Ya, kalau teman-teman lihat, bar-nya itu akan punya kemiripan, ya, ada hamburger menu, ya, seperti di aplikasi kontak yang ini tadi, ya, ada. Ya memang ada judul ya, judul pasti ada,
kemudian ada hamburger menu yang kalau diklik akan memunculkan menu baru, ya dia munculnya dari kiri kemudian ke kanan. Ini juga bisa kita swipe dari kiri ke kanan, seperti ini, ya. Kemudian sebelah kanan atas bisa ada beberapa icon, ya. Ini misalkan untuk search. Terus sebelah bawah ini ada tombol yang populer, ya. Di sini kebetulan plus sama dengan ini namanya adalah floating action button atau FAB. Ya, untuk FAB kita akan bahas di pekan ke-12 ya, pekan berikutnya. Tapi untuk sekarang cukup diketahui bahwa FAB ini juga bagian dari material design. Ya, fungsinya apa? Secara singkat untuk action yang jadi tonjolan atau fokus utama dari aplikasi kita ya. Jadi kalau kontak ini action utamanya adalah nambah kontak baru, makanya ini simbolnya adalah plus. Email misalkan, nanti silakan buka Gmail-nya masing-masing ya. Di sini juga tombolnya plus ya, artinya kita mau compose email seperti itu. Nah, itulah contoh material design. Ya. Nah, yang dipelajari di material design cukup banyak. Ada sistem pewarnaannya sendiri. Tadi kalau dilihat di sini, warnanya kan konsisten ya. Warna ikonnya di sini sesuai dengan nama dari action bar-nya. Kemudian ada satu tombol yang warnanya beda sendiri. Ya, di sini idem sama action bar-nya satu warna, kemudian FAB-nya juga satu warna tertentu. Ya, kita akan pelajari sebentar lagi. Kemudian ada komponen namanya Ebar, ada komponen tab dan view pager. Ya, kita akan pelajari itu semua di pekan ini. Ya. Separuh berikutnya, card view, side panel, dan FAB itu untuk pekan depan. Ya. Nah, kalau tertarik mengetahui komponen material desain yang lain, bisa buka websitenya. Ya, ini boleh dikatakan sumbernya, ya kitab sucinya untuk developer Android tentang material design itu di sini, material.io. Ya, kita akan coba buka aja. Ya, ini material desain untuk Android. Ya, tapi kalau teman-teman misalkan tertarik, gimana sih? Apakah bisa material desain di-apply untuk website? Ya, bisa. Nanti bisa dilihat aja di sini ya. Nah, Google sudah ngasihin untuk Android gimana, untuk iOS gimana, untuk website gimana, untuk Flutter ya. Flutter ini sebuah framework untuk membuat aplikasi native ya, tapi cross platform sekaligus. Jadi kalau kita pakai Flutter itu bisa dipublish di Android dan iOS sekaligus ya. Komponen ada banyak di sini, ada batch, ada chips, kemudian ada FAB, ada yang versi extended, ada list, ada menu, ada tab layout ya. Nanti bisa di buka-buka sendiri ya. Misalkan yang paling familiar aja deh, button. Ya, nanti ada keterangannya, button itu buat apa, contohnya bagaimana, cara penggunaannya, jenis-jenisnya, ada contoh code-nya juga, ya, terus anatominya seperti apa, cukup banyak ini isinya, ya. Apalagi ya, kita lihat di bawah, nah itu yang toggle tadi sekilas, ada yang pakai gambar, ya, bentuknya jadi mirip icon, dan seterusnya, ya. Jadi ini komponennya, ya. Kalau
untuk desainnya sendiri nanti ada di bagian, desain, ya, tapi ini lebih, konseptual sih. Jadi dia membahas, eee, rangkumannya secara garis besar, untuk material desain itu bagaimana, kemudian layouting-nya gimana, untuk pewarnaan, ada aturannya sendiri, ya, untuk animasi juga ada panduannya sendiri ya. Ini cukup, komprehensif, nanti, silakan dibaca-baca sendiri di waktu luang ya, agak banyak soalnya. Nah, eee, kita akan lihat salah satu komponen yang sederhana dulu ya, yaitu untuk pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan bisa dibuka di sini ya, ada guideline sendiri untuk warna. Ya, ini linknya masih bisa dibuka sih sebetulnya, ya, atau langsung aja ke material io/color ini. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya, dibaca-baca sendiri untuk, ketentuan pewarnaan, ini agak banyak, tapi kurang lebih intinya seperti ini. Oke, langsung aja deh. Jadi intinya untuk warna, di material design itu kita punya 2 warna, ada yang disebut primary color, ada yang disebut secondary color. Ya, primary color nanti bisa dibaca di guideline-nya sini. Nah, ini dia. Primary color adalah warna yang paling dominan, ditampilkan di aplikasi kita, ya, serta beberapa komponen dari aplikasi. Jadi misalkan, ya, ini ada contoh sebuah aplikasi. Nah, ini adalah primary color-nya dia. Ya, warnanya adalah purple, kodenya adalah 6200EE. Ya, itu akan digunakan di action bar di bagian atas. Kemudian dia bisa menggunakan variannya yang lebih gelap di sini, ya. 3700B3 itu dia pakai untuk gambar grafik, ya. Dan ini akan otomatis juga dipakai untuk notification panel yang atas sendiri. Nah, untuk secondary color ini dulu disebut accent color, ya. Jadi kalau teman-teman browsing di internet, kalau ada yang ngomong accent color itu sebetulnya maksudnya adalah secondary color ya. Sekarang kita nyebutnya secondary color. Nah, secondary color ini dipakai untuk apa? Untuk memberikan aksen tersendiri ya dan bisa menimbulkan pembeda, ya, ciri khas yang akan membedakan aplikasi kita dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Nah, secondary color ini tidak harus ada sih, ya. Jadi kalau teman-teman merasa, "Oke, satu warna aja cukup lah," nggak apa-apa, ya. Di primary color-nya aja cukup, ya. Nah, secondary color di sini panduannya itu lebih cocok digunakan untuk FAB, ya, kemudian beberapa kontrol yang bisa milih, ya, slider, switch, selected text yang di-highlight, ya, misalnya ini, nah ini berarti warna secondary color-nya adalah biru. Kemudian progress bar, dan link serta headline. Ya, sebagai contoh, ini ada sebuah aplikasi, ya, ada gambarnya. Nah, ini primary color-nya adalah yang 800, ini versi gelapnya sih, primary-nya adalah yang purple 500, ya, 9B26AF yang ini, ya, dia dipakai di sini dan di sini. Kemudian ada, versi gelap, ya, yang 800, 691A99 dipakai di sini, dan secondary color-nya dipakai di tombol. Ya, ini tombol favorit lah katakanlah ya. Untuk beberapa Android yang versi lama, untuk, navigation panel-nya, bisa transparan ya. Tapi kalau yang baru-baru, kalau nggak salah mulai Android 8, mulai Oreo, itu, warna dari navigation bar-nya itu bisa mengikuti, eee, primary color dari aplikasi kita ya. Tapi versi
gelap. Jadi misalkan, katakanlah aplikasi yang sudah kita buat selama ini, ya saya buka Mempedia-nya lagi, ini adalah primary color dan ini adalah primary yang dark. Ya, cocokkan aja dengan style kita, ya. Nah, ini color primary warnanya mirip sama ya. Ini color primary, kemudian yang kedua ada color primary dark, yang warnanya biru lebih gelap, itu dipakai di sini. Ya, itu mulai Android 8 kalau nggak salah. Ya, tapi kalau sebelum-sebelumnya, maka munculnya memang hanya transparan seperti ini aja. Nah, untuk warna yang kita gunakan di style itu sebaiknya ditaruh di colors.xml aja. Ya, itu sebabnya untuk yang atas, untuk color primary dark, dan color accent, ya, Android Studio nulisnya seperti ini, add color/color primary. Kenapa? Karena ini definisinya sebetulnya sudah ada di colors.xml. Nah, seperti ini. Kenapa kok harus repot-repot dipecah di colors.xml ya? Kenapa kok nggak langsung di style aja di sini? Ya, ini sebetulnya untuk convenience aja sih. Jadi, kalau kita definisinya di colors.xml, maka warna itu bisa digunakan lagi nantinya, ya. Bayangkan kalau kita sudah punya style-nya agak banyak, kemudian sebetulnya ada beberapa warna yang sama, misalkan yang putih, FF, ya. Daripada nuliskan kodenya di sini, kenapa nggak mending ditaruh di sini aja, ya. Dan kita beri nama yang mudah diingat atau mudah dipahami, ya. Daripada isinya hanya sekedar code seperti ini ya, walaupun memang previewnya ada di sebelah kiri sih, ya, tapi untuk menjaga konsistensi ya alangkah baiknya kalau kita definisinya di colors.xml aja, ya. Nah, jadi ini definisi warnanya. Kalau mau nambah baru silahkan. Jadi misalkan color name sama dengan misalkan red, ya. Kemudian definisikan aja red itu berarti FF0000 misalkan. Nah, seperti ini ya. Kalau mau munculkan color picker-nya, ngawur aja dulu ya, 000000 atau FF. Baru nanti bisa kita pilih ya, mau definisi warna yang seperti apa. Nah, nanti, setelah warnanya sudah didefinisikan di colors XML, kita tinggal refer aja ke styles XML, ya. Jadi seperti itu, ya. Kenapa didefinisikan di sini, supaya bisa dipakai berulang kali. Ya, ini contohnya lagi. Item name color button normal adalah add color/color accent. Ya, maka semua warna tombol nanti akan ngikutin color accent. Nah, ada beberapa nama predefined untuk add color, ya. Ini ada color primary dark, text color primary, window background, navigation bar color, dan lain-lain, ya. Kalau mau diotak-atik, silakan. Ya, kita akan coba mendefinisikan beberapa warna, ya, pada aplikasi kita. Nah, sekarang silakan ambil primary dan secondary color terlebih dahulu. Ya, nanti kalau sudah ditaruh di styles. Sorry, bukan styles.xml, tapi kita edit aja di colors.xml ya. Nah, kalau mau milih warna, di websitenya Material Design itu ada tools for picking colors. Ya, kita lihat ke bawahnya aja. Di sini ada color palette ya yang bisa dipilih, ya, ada warna primary, ada complementary, ada analog, ada triadic, ya. Nanti
Untuk yang multimedia mungkin sudah tahu ya ini maksudnya apa. Untuk yang lain, coba pelajari sendiri tentang teori warna ya. Oke, misalkan aja, saya mau ganti warna, nggak kepingin yang standar, ini karena standarnya adalah warna ini, ya, 6200 EE. Nah, ini warnanya adalah warna standar. Kalau mau diganti, ya tinggal ganti aja, yang primary ya tapi ya. Misalkan saya pengen membuat jenis warna yang lain, sebentar, mending sama secondary color-nya aja langsung. Oke, saya akan coba refresh halaman ini dulu ya, untuk bisa memilih warnanya. Oke, mana tadi? Nah, ini dia. Ya, ini harusnya bisa digeser-geser kok. Ya, jadi misalkan saya kepengen membuat aplikasi yang warna dominannya adalah merah, seperti ini. Ya, kemudian bisa nambah secondary color. Warna aksennya adalah misalkan, apa ya, katakanlah biru. Ya, ini mungkin kurang gelap ya. Ya, misalkan segini deh. Nah, kodenya ada di sini, nanti tinggal di-kopas saja. Kemudian kalau misalkan penasaran ini nanti jadinya seperti apa sih, ya, nggak perlu repot-repot kopas ke Android Studio untuk melihat hasil jadinya, ya. Di sini ada fasilitas View in Color Tool, ya, tinggal diklik. Ya. Di sini kita bisa melihat kombinasi dari primary dan secondary color kita, ya. Nah, ini contohnya. Ada 6 halaman yang disediakan. Ini untuk yang material desainnya nanti ada tab-nya. Ya, ini nggak interaktif ya, jangan di klikin bolak-balik ya, nggak bereaksi pasti. Karena ini cuman mockup aja. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Kalau kurang puas, masih bisa diedit ya. Nggak perlu balik ke sini sih, ya. Kita bisa edit aja di sini. Jadi untuk primary saya kepingin ganti warna yang lain, bisa. Ya, nanti versi dark dan versi light-nya itu akan dibuatkan secara otomatis. Nah, untuk yang primary sebisa mungkin milihnya dari yang sebelah kiri ya. Ini ada dua bagian, ada yang warna dengan angka saja, yang sebelah kanan itu warna dengan ada huruf A-nya. Ya, ini sebetulnya untuk aksen. Ya, jadi untuk yang primary color itu pilihnya sebisa mungkin dari yang sebelah kiri. Misalkan, oke yang ini aja deh. Nah, kalau yang secondary itu pilih dari yang A. Walaupun tidak ada yang melarang kita pilih dari yang sebelah kiri juga sih ya. Tidak ada yang melarang. Misalnya, oke katakanlah ungu gini deh ya. Nah, maka ini adalah preview dari warna yang akan saya gunakan. Di sini juga ada tab accessibility untuk melihat apakah nanti teksnya yang ada di background-nya primary color itu kelihatan apa enggak ya. Sama secondary color kelihatan atau enggak. Nah, di sini nanti diberikan tabelnya.
Jadi misalkan untuk primary color, kalau teksnya warna putih itu akan tidak kelihatan kalau, teksnya ukuran normal, ya. Dan seterusnya, bisa dibaca di sini, mana saja yang, akan tidak terlihat, ya, atau sulit dilihat sih. Nah, jadi untuk milih warna bisa mempertimbangkan dari sini juga ya. Kalau mau yang custom juga boleh, ya. Jadi, silakan pilih-pilih warna dulu, ya, pilih warna primary dan secondary. Kalau sudah tinggal disalin aja ke sini, ya, ditumpuk aja langsung untuk color primary dark, dan color accent. Jadi misalkan primary saya kodenya ini, langsung tumpuk ya, dikopas satu per satu. Kemudian untuk color accent itu maksudnya color secondary ya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau dilihat di activity main ini mungkin nggak akan kelihatan ya. Karena ini tidak menampilkan action bar serta navigation panel. Jadi harus dites betulan. Oke, maka saya akan run dulu ya untuk mengetahui warnanya di-apply atau tidak. Ya, bisa juga nambahkan ini ya, kalau mau, color button normal, mau diganti juga dengan color accent, ya, sambil ini nunggu Gradle, saya akan coba ganti sekalian. Item name adalah color button normal, diganti dengan add color/color accent. Maka ketika kita menambahkan button baru, ya, bisa terlihat langsung di sini yang, dia akan otomatis berwarna oh sorry, ini masih Gradle soalnya ya. Ya, tapi tadi, bisa kelihatan sekilas ya bahwa, eee, warna tombol saya sekarang berubah menjadi warna yang, sesuai dengan stylenya, yaitu pakai color accent. Ya, silakan coba-coba, mencari warna primary dan warna secondary yang diinginkan. Kalau sudah nanti di-apply ke layout, ya, dicoba layout-nya, tambahkan beberapa, widget ya, radio button, nggak perlu di-grup ya, nggak masalah, kita, cuma kepingin melihat stylenya saja, ya, tidak urus, fungsionalnya dulu, jadi tambahkan aja 2 radio button, tambahkan teks, terus tambahkan edit view, tambahkan juga progress bar. Ya, saya akan coba menambahkan, nanti setelah, Gradle-nya selesai ya. Oke, Gradle saya sudah selesai, ini hasilnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, saya buka style-nya lagi ya. Color primary saya sekarang di-apply ke app bar di atas, ya. Sorry, action bar yang di atas ini. Kemudian color primary dark-nya ke bagian, notification panel di sebelah atas. Ya, setelah itu color accent-nya, ya, tadi di-apply ke button normal, bisa terlihat di tombol saya yang sekarang jadi ungu ini, ya. Nah, selain di button, bisa dilihat juga saya punya switch, kalau ini saya nyalakan, maka aksen color saya atau secondary color saya yang warna ungu itu juga di-apply ke switch-nya. Kemudian ini ada sebuah edit text ya, kalau dipilih maka
terlihat di sini ya kursor saya warnanya juga secondary color dan, garis bawahnya yang menandakan bahwa ini adalah edit text yang dipilih itu juga berwarna sama dengan aksen color atau secondary color. Ya, jadi, itu gunanya mengubah primary color, primary dark color, dan secondary atau aksen color, ya. Sekarang, kita sudah punya aplikasi yang beda dari yang biasanya kita buat, ya. Biasanya warnanya cuman biru, biru dan, aksen color-nya apa ya, tadi sudah ke-edit, kalau nggak salah, pink. Sekarang kita bisa membuat aplikasi dengan ciri khas kita sendiri, warna yang kita inginkan sendiri. Ya, silakan, having fun memilih warna yang diinginkan, ya, kemudian di-apply ke project masing-masing, ya. Setelah puas dengan hasilnya, kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu ada yang disebut dengan app bar ya. Ini akan saya pisah ke video tersendiri, jadi kalau sudah selesai, memilih warna, ya silakan lanjutkan ke video berikutnya ya.